Sepertinya akurasinya kurang tinggi gitu ya. Ini kayaknya akurasinya lihat, ini kurang tinggi nih gitu ya. Kayaknya ini kurang tinggi nih, frekuensi ininya, resolusinya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya, atau kita bisa time back, yaitu kita bisa ubah database kita, kemudian kita sesuaikan dengan frekuensi, atau kita sesuaikan dengan resolusi yang kita inginkan gitu ya. Oh, begitu udah lihat data, ini kayaknya ada indikasi sideband gitu ya. Ini kayaknya ada sideband deh. Ini kayaknya ada beating gitu ya, dua frekuensi yang sangat berdekatan. Jadi, oke. Kita bisa lihat di sini ada reprocess current machine. Jadi, kita bisa ubah parameter yang sebelumnya kita pakai untuk melihat data ini gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, setelah kita mendapatkan data. Jadi misalkan kita lihat sekarang dia pakai memang ini gitu ya, parameternya ini gitu ya, B1800 frekuensi low resolution mungkin ya, yang atau bukan mungkin sih, ini yang sekarang dipakai gitu ya. Jadi kita ubah ini. Nah, kita bisa ngubahnya pun tidak harus semua berubah gitu ya. Kita bisa sesuaikan, oh saya cuma butuh 3 data terakhir gitu ya, stream measurement gitu ya. Kita bisa 10 gitu ya, atau 3 data terakhir, dan seterusnya kita bisa ubah gitu ya. Nah, tapi ini adalah proses setup sekarang yang dipakai. Oke, bagaimana cara merubahnya? Sesimpel kita merubah AP set. Jadi kalau di database biasanya kita mengubah AP set, tapi setelah kita ubah parameter set, kita akan dapatkan parameter yang baru di pengukuran selanjutnya. Kalau ini berbeda nih. Kalau dengan time traveler ini, kita mengubah parameter yang baru, tapi untuk data-data yang sudah kita ambil sebelumnya. Oke. Kita bisa lihat ke database setup kita gitu ya. Nah, tadi ada yang namanya measurement pack. Oke. Ada yang namanya measurement pack. Jadi measurement pack ini menandakan setup yang sudah kita setup sebelumnya. Jadi kalau yang tadi itu kita anggap, kita coba lihat setupnya gitu ya di sini. Ternyata menggunakan hertz gitu ya. Ternyata dia cuman sampai 1000 hertz dengan 400 gitu ya. Oke, saya mau ubah dari 1000 ke 400 ini menjadi, saya ubah misalkan hertz ya, 1000 dengan resolusi 1600 gitu ya. 1800 second. Kalau tadi adalah B1800 6 second low res gitu ya. Kita ubah ke sini. Jadi kita masuk ke database kita gitu ya. Kemudian setup kita ubah. Oke. Di sini tadi oke. Ini masih pakai 1800 low res ya. Nah, kita ubah sekarang menjadi ini dengan range frekuensinya atau lore-nya, line of resolution itu 1600. Dimana sebelumnya line of resolution yang terpakai adalah 400 gitu ya, misalkan. Kalau kita pengen yang lebih tinggi lagi, nanti kita bisa edit di measurement pack atau measurement parameter, analisis parameter gitu ya. Jadi ini kita namakan yang baru 1800 gitu. Kita save. Nih. Oke. Kita coba balik ke step sebelumnya. Oke, kalau sekarang kita coba recurrent process mesin gitu ya.
Oke. Ini 3. Nah, sekarang sudah berganti nih. Yang tadinya low res sekarang jadi B1806 second gitu ya, nama-nama parameternya. Oke, kita coba pre-proses, erase, dan kita coba processing. Jadi kita ini adalah kembali lagi ke masa lalu untuk mengubah parameter measurement. Maka kita sebut dengan time traveler karena sifatnya adalah measurement parameter yang baru. Ini kita tidak aplikasikan untuk pengukuran selanjutnya, tapi kita manfaatkan untuk pengukuran yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Setahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, kemarin gitu ya. Kita salah gitu ternyata melakukan measurement parameter, baik itu dari sisi frekuensi maksimumnya, LNF resolusinya, mungkin setup demodulasinya, dan seterusnya. Jadi di situ kita bisa reproses data, backup. Nah, ini sudah komplit. Oke, kemudian kita bisa refresh. Sekarang parameter ini jadi merah semua nih untuk data yang baru ya. Setelah kita reproses data, dan kalau kita melihat velocity-nya ini jadi lebih bagus ini ya. Frekuensinya jauh lebih, resolusinya jauh lebih bagus dibanding yang sebelumnya. Dengan data yang sama, dengan data pengambilan di tanggal yang sama gitu ya. 27 bulan 10 2022. Bukan 2025 gitu. Atau bukan next measurement, tapi previous measurement sudah berubah dengan parameter yang baru. Nah, inilah fungsi dari time traveler ini. Kemudian mungkin case yang lain, ternyata ini berubah nih. Ininya juga berubah gitu ya, alarmnya dan seterusnya, karena alarm masih menggunakan yang lama. Kita tetap bisa merefer atau kita menggunakan feature di episode 1, yaitu automatic alarm gitu ya, untuk mengutilisasi, mengadjust gitu ya, apakah memang parameter-parameter yang lain ini bisa kita lihat. Jadi kita aktifasi lagi, reminder lagi lah ya, last measurement, kita pakai tree, all indicator, kita coba. Oke, cukup hanya setengah second saja untuk mereview alarm yang sudah dibuat. Kemudian kita close, kita coba refresh. Nah, oke. Ternyata memang ada beberapa yang out of, ada yang sudah masuk alarm, ada yang ini sudah kuning gitu ya, berdasarkan dari historical. Yang merah ini coba kita lihat apa sih yang menyebabkan dia merah gitu ya. Ternyata ini nih, kurtosisnya dia cukup signifikan ya, perubahannya ya dibanding dengan yang lain. Jadi kebanyakan di sini nih, kurtosis ini. Oke. Oke. Karena memang ya signifikan ini naiknya. Dengan parameter yang baru, yang memang sesuai dengan feeling kita sebagai analis gitu ya, adjustment analis kita. Atau misalkan, tadi kan resolusi ya. Kalau kita merasa bahwa frekuensinya kurang tinggi nih, cuman 1000 gitu ya. Saya mau ganti deh frekuensinya jadi 10.000 Hz gitu. Oke, kita bisa coba balik lagi ke setup gitu ya. Nah, di low res copy ini kalau kita lihat measurement pack-nya, coba kita lihat di sini. Wah, ini sampai 10.000 nih ya frekuensi maksimumnya. Maaf Mbak, ini kalau mouse saya kelihatan nggak ya? Ini saya gerakin. Kelihatan ya, oke. Memastikan predictors ini pada bisa melihat gitu ya, apa yang memang kita sharing hari ini. Jadi ini 10.000 gitu ya, di parameter B1806 second low res copy ini di 1000. Oke. Kalau gitu saya mau coba setting
frekuensi maksimumnya saya mau naikkan gitu ya, di measurement yang sebelum-sebelumnya. Oke, di phase 1000 PUL saya gunakan yang ini. Oke, saya gunakan measurement parameter yang baru. Oke, kemudian kita masuk ke software ini gitu ya, dan kita coba reproses current machine. Coba kita lihat proses only 3 aja lah ya. Get data. Nah ini udah berubah nih, udah low resolution sesuai dengan setup kita yang baru ya, low resolution copy. Sip, kita coba pre-process. Oke, kita processing, kita menunggu waktu. Ini deg-degan karena kita balik lagi ke masa lalu gitu ya. Time traveler. Kalau dulu ada film yang mobil kilat itu ya, ya itulah, kita sama. Jadi ini time traveler untuk vibration analysis, untuk melihat data-data yang sudah lama, sudah lampau, mengubahnya dengan parameter yang baru, sehingga harapannya setup kita ke depan gitu ya, kita bisa memang sudah real atau berdasarkan dari historical data gitu ya. Tidak hanya value-nya, tapi setupnya juga kalau memang ada yang salah, ada yang bergeser, ada yang kurang gitu ya, kita bisa sesuaikan lagi. Oke, coba kita refresh. Bismillah. Wah, ini coba kita lihat spektrumnya. Tuh, sekarang spektrumnya sudah 10.000 Hz ya. Kita sudah punya spektrum 10.000 Hz. Sudah sesuai dengan setup yang baru, dengan data yang lama. Kalau kita korelasikan dengan nilai ininya, kurtosisnya juga sebenarnya jadi tidak terlalu tinggi-tinggi sekali gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, dia ada kenaikan tapi memang tidak tinggi gitu. Ini parameter-parameter yang lain pun ada perubahan karena pasti nilai overall vibration, nilai apa yang di capture itu berubah. Dan tidak cuma hanya frekuensi measurement, di sana kita bisa mengubah band-band frekuensi, kita bisa mengubah enveloping gitu ya. Coba kita balik lagi ke setupnya, apa saja sih parameter yang bisa kita ubah gitu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada band 1, band 2 ini tadi yang misalkan unbalance, misalignment tadi ya, yang ada di depan gitu. Ini kita bisa ubah, kita bisa buat yang baru gitu ya. Kemudian demodulation, karena kita di sini opsinya tidak hanya FFT tapi ada FFT enveloping gitu ya. Ketika kita aplikasikan FFT enveloping seperti di sini, kita bisa setup low cut off frekuensi. Jadi frekuensi cut off-nya, kayaknya frekuensi cut off-nya salah nih gitu ya. Kita ubah lagi frekuensi cut off-nya lebih kecil, lebih rendah gitu ya. Ini mungkin dalam hertz biar lebih common. Saya kebiasaan pakai hertz gitu ya. Mungkin kita kebanyakan di ya predictors ini menggunakan hertz ya, kemudian menggunakan millimeter per second, kecuali mungkin predictors yang X company dari US gitu, mungkin banyakan pakai CPM atau pakai inch per second. Jadi ini saya bikin common aja.